Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yusrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada hal-hal yang membuat kita itu malas beribadah. Sekarang kita masuk ke al-a'iq ats-tsalis. Jadi ada hal yang ketiga. Jadi yang pertama sudah dunia, yang kedua al-khalqu. Ini sekarang yang ketiga, al-a'iq ats-tsalis, asy-syaitan. Jadi rupanya syaitan itu pada level yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'iq ats-tsalitsu asy-syaitan. Jadi yang membuat kita malas beribadah, kita susah beribadah, yang ketiga itu adalah syaitan. Syaitan itu di dalam Al-Qur'an itu berbeda kalau disebutkan dengan iblis. Syaitan itu 63 kali disebutkan oleh Allah. Sedangkan iblis itu cuma 11 kali. Kalau kita lihat maknanya, dua-dua hampir sama. Dan dia dari jenis yang sama juga. Maka kalau kita melihat di dalam tafsir Al-Baghawi, siapa itu syaitan? Asy-syaitanu auladu iblis. Syaitan itu adalah keturunan atau anak-anaknya iblis. Yang pertama sekali membangkang kepada Allah, itu dipanggil dengan iblis. Kemudian setelah itu dia punya keturunan-keturunan namanya syaitan. Tapi kalau kita melihat dari segi makna, iblis itu dinamakan iblis, kenapa? Karena dia itu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu berasal dari kalimat ablasa yublisu iblis. Jadi iblis itu artinya membangkang. Tamarrada ya tamarradu. Ya, jadi membangkang. Al-inadu itu membangkang. Sedangkan syaitan itu berasal dari kalimat syatana. Syatana itu apa? Syatana ba'idun an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang dilakukan oleh syaitan itu perbuatan yang membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang dekat dengan syaitan, berarti orang-orang tersebut juga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak ingin jauh dari rahmat Allah, jangan dekati syaitan. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, jangan dekati syaitan. Nanti syaitan di sini akan memberitahukan hal-hal mana yang sangat dicintai oleh syaitan dan hal-hal mana yang sangat dibenci oleh syaitan. Dan syaitan juga ada tentara-tentara syaitan. Nanti kita akan mengetahui apakah saya sudah dirasuki syaitan atau tidak. Ya, akan kita lihat di sini. Tsumma 'alaika ya akhi. Ini kata Imam Ghazali, bi muharabati syaitan wa qahrihi. Hendaklah melawan syaitan, memerangi syaitan, wa qahrihi, dan melawannya. Wa dzalika li khaslataini. Ini gara-gara ada dua hal, kata Imam Ghazali. Kenapa kita harus jauh dari syaitan? Karena ada dua hal. Ihdahuma, salah satunya adalah, atau yang pertama, annahu aduwwum mudhillun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan yang nyata. Dari mana kita tahu syaitan itu musuh, menyesatkan dan nyata? Kita sudah punya modal di dalam hati kita. Modal ini itu diberikan sinyal oleh Allah melalui hati. Kalau jiwa ini tenang, maka hati ini akan tenang. Kalau jiwa ini susah, maka hati akan susah. Ketika syaitan menyusahkan hati kita,
berbuat macam-macam, maka hati memberikan sinyal di dalam tubuhmu sudah ada syaitan. Kamu itu sedang digoda oleh syaitan. Ketika kita habis salat diberikan ketenangan jiwa, hati ini memberikan informasi jiwa kamu sudah tenang, ya, jauh dari syaitan. Jadi makanya hati ini sangat canggih sekali. Dia bisa memberitahukan kita sedang digoda oleh syaitan atau tidak. Ini namanya aduun mudillun mubin. Mubin itu nyata, memang sudah jelas. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wala matma'a fihi li musalahatin wa ibqa'in 'alaika. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan saya begini supaya saya tenang jiwa ingin dekati setan, tidak ada alasan. Setan itu memang mudillun. Mudillun itu menyesatkan. Karena memang dari pertama sekali diciptakan setan, setelah dia ingkar kepada Allah, dia mengejar terus kemana Ibnu Adam itu pergi. Kenapa? Dia tidak mau masuk ke dalam neraka, kelompok dia saja. Tetapi kelompok-kelompok Nabi Adam harus masuk juga ke dalam neraka. Dan apalagi keturunan-keturunan Nabi Adam alaihissalam. Illa halakuka aslan. Ya. Dia itu ingin menghancurkan kamu, kata Imam Ghazali. Jadi tidak ada untuk memberikan kenyamanan, tidak ada. Kalau setan tidak ada. Nanti ada dalam sebuah riwayat, setan pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong panjangkan umur si fulan. Ini kata setan. Ya Allah, tolong berikan harta yang banyak kepada si fulan. Dua doa setan ini jangan kita maknai dengan setan sudah berbuat baik dengan kita. Dua doa ini adalah cara setan untuk bisa menggoda lagi manusia. Jadi dari berbagai cara sudah digoda, tidak bisa digoda juga. Akhirnya apa? Setan takut kalau manusia itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Maka setan berdoa kepada Allah, panjangkan lagi umurnya ya Allah. Mungkin dalam tenggang waktu 1 bulan kau panjangkan umurnya. Dalam 1 bulan itu saya akan menggoda dia dan menariknya masuk ke dalam neraka. Harta begitu juga. Setan kadang-kadang minta kepada Allah, ya Allah berikan harta yang banyak kepada si fulan. Kita yang salah paham. Ketika kita mendengar doa setan, umagidhakai setan. Sudah berdoa kepada Allah supaya harta saya banyak. Padahal dia ingin menggoda kita melalui harta kita. Maka hati-hati setan itu. Aduun, mudillun, mubin. Jadi sudah musuh, menyesatkan lagi. Musuh ini nyata. Menyesatkan juga nyata. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Seperti yang kita gambarkan pada pertemuan yang lalu. Di dalam tubuh manusia ada 2 gen. Gen positif dan gen negatif. Ketika kita salat beribadah, itu yang berfungsi gen positif. Ketika kita berbuat maksiat, itu yang berfungsi gen negatif. Makanya kita kalau setan itu menggoda manusia, yang dia pancing gen negatif ini. Gen negatif. Maka kalau kita jauh dari setan, dia tidak berhasil untuk memupuk gen negatif ini, untuk memancing gen negatif ini. Makanya setan itu kadang-kadang setelah menggoda manusia sanggup, dia goda tidak sanggup. Tapi ketika dia goda, yang dia angkat itu adalah gen negatif ini, Pak. Yang dia bisikkan itu gen negatif ini. Ketika gen negatif itu merespon, yang gak menang setan, Pak. Sudah menang setan. Makanya nanti setelah merespon, besok datang lagi dia, diberikan pupuk lagi, disiram lagi, sehingga kejahatan ini sudah menguasai tubuh manusia ini. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Di dalam ayat Al-Quran ada dikutip di sini oleh Imam Ghazali, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menyuruh kepada kamu, dia menjanjikan kefakiran. Fakir apa itu? Fakir iman. Ya, Pak. Fakir iman, fakir harta. Maka orang bakhil itu pada hakikatnya dia fakir harta. Dia tidak punya apa-apa. Kenapa hartanya terus disimpan? Untuk pembenaran hari akhirat nanti tidak punya apa-apa dia. Makanya yang dijanjikan oleh setan kepada kita itu membawa kita fakir, tidak punya apa-apa nanti di akhirat. Maka setan melarang, jangan bantu ini, jangan bantu ini, jangan kasih ini, jangan bersedekah, jangan bayar zakat. Pada hakikatnya dia itu menjanjikan kita kefakiran. Ya. Maka waktu kita meninggal dunia nanti fakir, ada tepuk-tepuk. Hakikatnya kita harta kita banyak di dunia, tetapi di akhirat tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena itu terus digoda oleh setan. Jangan bersedekah, jangan berbuat kebaikan. Wa ya'murukum bil fahsya. Pada hakikatnya setan itu menyuruh kita untuk berbuat kejahatan, fahsya.
Jadi sedikit-sedikit. Seorang itu digiring untuk berbuat zina, itu dari perbuatan-perbuatan yang remeh dulu, Pak. Perbuatan kecil. Akhirnya Pak, sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa, dia sudah menikmati, Pak. Dia nikmati maksiat itu. Apakah maksiat tangannya, maksiat mulutnya, maksiat matanya, maksiat telinganya. Sehingga ketika dia berzina itu hal yang biasa sama dia. Ya. Ini makna bil fahsya. Itu tugas setan. Jadi tugas setan itu dua sebenarnya. Walaupun terlepas dari tadi aduun mudillun, setan itu menjanjikan kepada kita kefakiran. Dan setan itu membawa kita kepada perbuatan jahat. Sekarang kita lihat apa fasilitas yang digunakan oleh setan untuk bisa menggoda manusia. Ada 10 fasilitas. Jadi dengan fasilitas itu dia bisa menggoda manusia. Ya, contoh misalnya begini. Bagaimana fasilitas untuk memakmurkan rakyat? Oh, ada beberapa fasilitas. Yang pertama, sediakan fasilitas umum. Kemudian memberikan mereka itu BLT, ya, kemudian berikan ini, berikan itu. Nah, ini fasilitas artinya. Ini begitu juga. Ada 10 fasilitas setan untuk bisa menggoda manusia. Bahkan dia menggiring manusia masuk ke dalam neraka. Bahkan menggiring manusia itu ilal fahsya, untuk berbuat kejahatan. Apa yang ke-10 itu? Az-zulmu, zalim. Berarti kalau seorang sudah mendalimi saudaranya, berarti setan ada di situ. Seorang itu mendalimi orang lain, mengambil hak orang lain, dia mengurangi timbangan, berarti setan ada andil di situ. Satu. Yang kedua, wal khianah. Khianat itu berkhianat, ya. Setelah kita berikan amanah, dia berkhianat. Maka kalau ada orang berkhianat, andil setan ada sama dia. Ya, andil setan ada sama dia. Kita ini sudah berjanji, ya. Ini akan menggunakan fasilitas dengan baik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saya, mati saya. Maksudnya apa? Ketika engkau berikan tangan saya, ketika saya masih hidup, saya gunakan fasilitas ini dengan baik, ya. Tapi ketika seorang menggunakan tangan ini dengan tidak baik, berarti andil setan sudah ada sama dia di situ. Setan sudah ada sama dia. Makanya kita bisa mengetahuinya karena setan, Pak Lun. Bukan dulu kekhianat. Ya, ini sudah luar. Kemudian yang ketiga, wal kufru, kafir. Kufru itu bagaimana? Kita tidak usah ngomong jauh-jauh. Seorang yang diberikan nikmat oleh Allah kepadanya, kemudian dia tidak teringat kepada nikmat itu, kalau itu berasal dari Allah, dia sudah kafir. Maknanya ada setan di situ. Setan punya andil di situ. Dan ini fasilitas setan untuk bisa menggoda manusia, al-kufur. Untuk apa terima kasih kepada Allah? Kan ini kamu yang kerja. Yang kerja kamu, yang nanam kamu, yang kasih pupuk kamu, yang panen kamu. Apa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Setan sudah berhasil menggoda Qarun. Jadi Qarun itu jangan kita pikir orang-orang biasa, tidak. Qarun itu seorang ahli ibadah. Dia beribadah bersama Nabi Musa alaihissalam. Tetapi tatkala dia diberikan harta oleh Allah, dia berkeyakinan kalau harta itu berasal dari tangannya sendiri, berasal dari kakinya sendiri, pekerjaannya sendiri, tidak ada andil orang lain. Maka dia tidak mau bayar zakat. Ini masuk juga kembali. Kemudian selanjutnya watarku hifdzil amanah, meninggalkan untuk menjaga amanah. Ya. Kalau tadi khianat beda, Pak. Ini amanah. Kalau amanah kita diamanahkan, tolong jaga ini amanah saya ini, tolong jaga sebentar. Kita gunakan amanah itu sembarangan, Pak, berdosa kita. Contoh, ketika kita gadai, ya, kita sebagian kadang-kadang kita pikir hukum gadai itu bagaimana? Si A punya mobil, si A menggadaikan mobilnya sama si B, si A minta duit sama si B. Napeng 10 juta. Kalau ada 10 juta ini ambil mobil saya gadaikan mobil saya. Si B dia menggunakan mobil si A untuk rental, untuk pergi ke sana, berdosa dia, Pak. Dia memakan hasil yang haram. Ya, Pak. Hukum gadai tidak seperti itu. Dia tidak boleh mengambil manfaat dari mobil itu. Jadi bagaimana manfaatnya? Dari mana kita bisa ambil untung? Ketika si A pinjam duit sama si B 10 juta, mobil kan sudah ada sama si B. Mobil itu biarin saja seperti itu. Nanti kalau si A tidak sanggup membayar hutangnya, maka juallah mobil itu, ambil 10 juta untuk kita, sisanya kasih untuk dia. Oh, bagaimana kita? Apakah kita bisa pakai mobil itu? Bisa, tapi dengan syarat. Kita kasih tahu dulu pemiliknya. Ini selama ini saya pakai mobil boleh? Nanti oli saya ganti, semua saya ganti. Kalau ada rusak-rusak saya ganti. Ya. Kalau diizinkan boleh.
Kalau tidak diizinkan berarti haram dan berdosa. Kenapa? Ketika mobil ini dipakai, maka dia akan aus, dia akan berkurang. Kemudian akan rusak bagian hal-hal yang lain. Sedangkan beliau pinjam duit cuma 10 juta tadi. Nanti ketika dikembalikan habis ya pejih motornya, Pak. Sudah rusak ini, sudah rusak itu, maka tidak boleh mengambil hasil. Kita menggadaikan pinjam emas, kemudian kita gadaikan sawah kita. Tidak boleh ambil hasil dari sawah itu. Itu sama gadai, Pak. Nyo dacoknya datanomnya, kemudian tak pujih gegop, datanom macam-macam, dacok hasil tidak boleh. Kecuali kita sudah izin dulu sama orang punya. Ini boleh enggak nanti kalau mangganya saya ambil mangga itu, boleh enggak? Ya. Boleh katanya, boleh kita ambil. Oh jangan ambil mangga itu. Ini kan gadai saja, kita kan menggadai, Pak. Bukan hak pakai, tidak boleh. Kalau kita pakai, yang kita pakai itu, kita sudah mengkonsumsi yang haram. Kita sudah memakai yang haram, Pak. Ini kita sudah memanfaatkan cok padi, coknya, cok ya, biar udah cok. Sedangkan duit yang dipinjam cuma 10 juta nih, Pak. Itu tidak boleh. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Berarti kalau seorang melakukan hal seperti itu, berarti setan sudah ada di situ. Ya. Karena itu adalah salah satu fasilitas beliau untuk menggoda manusia. Kemudian buat namimah. Namimah itu mengadu domba. Jadi kalau ada seorang itu dia mengadu domba, ya itu namanya fasilitas setan. Si A datang ke si B. Apa kata si A? Ai tengku di pegah kan bino hana sama lagi don pegah. Nyan bang kayak anu bang. Tengku bino katanya. Terus mata bino do pegah. Tengku itu kan orang hebat dia. Masa saudara ngomong seperti ini? Kemudian dia datang lagi ke Tengku satu lagi. Tengku ngomong seperti ini. Tengku tadi ngomong begini. Yang benarnya mana dulu? Ya nembaknya. Maka kan ini namimah namanya. Sudah mengadu domba. Mengadu domba dua kelompok. Ini fasilitas yang digunakan oleh syaitan. Bahkan kelompok ini, yang namimah ini, gara-gara dia satu orang, satu kampung tak dapat rahmat dan nikmat dari Allah. Ini pernah terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika pada masa Nabi Musa waktu itu tidak turun hujan, ya sama seperti kita selama ini, tidak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan Bani Israel. Nabi Musa mengumpulkan Bani Israel dan berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Waktu itu tidak diturunkan hujan juga oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam merasa ini apa salah saya ini? Atau apa salah mereka? Berdoa lagi kali yang kedua, pada hari kedua tidak dikabulkan juga doanya. Berdoa lagi pada kali yang ketiga tidak dikabulkan juga doanya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah kenapa tidak kau turunkan hujan? Apa salah saya? Nabi Musa kan? Apa salah saya ya Allah? Tidak ada doa Nabi Musa dalam Al-Quran yang ditolak oleh Allah kecuali doa itu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai Musa, kamu tidak berdosa. Kamu tidak berdosa. Cuma di antara kaummu itu ada satu orang yang berbuat maksiat. Satu orang saja berbuat maksiat. Apa yang dilakukan ya Allah? Namimah. Dia suka mengadu domba orang lain. Gara-gara dia satu orang, kalian semua tidak saya turunkan hujan kata Allah. Ya. Ini mungkin kita tidak turun hujan selama ini gara-gara naurungnya bagaimana? Naurung namimahnya, Pak. Menyomen demi urungnya kata Nabi Musa apa? Nepedih maklum ya Allah, lu cang-cang ya Pak. Nepedih maklum. Jangan gara-gara satu orang itu, ini satu kampung, satu negeri tidak diturunkan hujan, ya Pak. Akhirnya Allah mengatakan tidak. Saya tidak memberitahukan orangnya siapa. Begini saja, kalian bertobat saja semuanya, beristighfar semuanya kepadaku. Ketika kalian sudah beristighfar kepadaku, akan aku turunkan hujan itu. Maka mereka semua beristighfar kepada Allah. Kalau mereka semua beristighfar, berarti yang satu tadi dia beristighfar juga kepada Allah. Dan mereka tidak tahu siapa yang sudah melakukan namimah tadi. Ya. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah. Wanifaq, orang munafik. Makanya kalau seorang itu sudah ada tanda-tanda munafik pada dia, berarti syaitan sudah menjadi teman dia. Kalau sudah menjadi teman dia, jangan berteman sama orang munafik. Jangan berteman sama orang namimah. Nyampe menganggur namimah, Pak. Gedenyo kenang desane. Ya, Pak. Karena orang yang namimah itu, dia sifat-sifat syaitan sudah ada sama dia. Karena itu salah satu fasilitas syaitan. Maka kalau ada orang dipegang, tipunan ya haji. Ya adu dombanya, enggak usah kita respon dia, Pak. Kita respon. Menyoda respon sama adanya lagi dia, Pak. Kita sama seperti dia. Ya, Pak. Itu orang mengadu domba. Jadi bagaimana caranya? Jadi begini saja, jangan kita adu domba. Saya pernah mendengar begini, betul nggak begini? Ya, jangan kita adu domba. Tengku itu ngomongnya begini, Tengku ngomong begini, yang mana yang benar? Tengku ini pasti mengatakan saya yang benar, karena dia kan malu nanti di depan orang lain.
Lejak lo gini, tingkunya ni pakai ro, tanah ada ro. Ya, yang betul dengan oh banena kalah dengan ya, Pak. Jadi dia gara-gara beliau itu kakaru dua ro gitu, Pak. Ini fasilitas yang digunakan oleh syaitan untuk menggoda manusia. Kemudian wal khadi'ah. Khadi'ah itu menipu. Menipu begini. Ini harganya sekian tidak katakan sekian. Harganya sekian tidak katakan sekian. Yang apakah lu belonyo sekian modal lu cuma duno lipih dak demi lebaran. Be apakah modalin Pak? Yang ngomong modal. Makanya kalau kita terserah kita dapat 10 apa namanya? 10.000, kita jual 20.000, tidak ada masalah. Cuma ketika kita mengatakan ini 20.000 harganya karena modal saya itu 18.000-nya kata pengenggong. Ada pengenggong. Jual saja, nggak mau beli ya sudah, ya Pak. Ya. Jadi artinya kalau seorang sudah menipu orang lain, berarti setan sudah ada sama dia. Kalau setan sudah ada sama dia, berarti rahmat Allah itu jauh dari dia. Nyana boleh harap. Kalau ada seorang pedagang yang menipu terus menipu, jangan pernah harap dia akan dapat rahmat Allah dari dagangannya. Ulun kaya secara material tapi tidak ada rahmat, tidak berkah. Kaya aja, karu cing dah Pak. Karungan. Harta lu tidak ada berkah sedikit pun. Kenapa? Karena dia peroleh dari membohongi orang lain. Kemudian wasyaku fil wahid. Dia ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia salat, nyokun apa adil? Dia ragu memang. Ketika dia bersedekah, apakah Allah akan melipat gandakan ini saya? Zakat saya, puasa saya? Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada saya? Yang setan cukup galak, Pak. Kalau ada orang tipe seperti ini. Makanya itu adalah salah satu fasilitas setan. Maka hati-hati. Kalau anak kita itu dia sudah ragu-ragu dengan salat dan lain sebagainya, itu sudah menjadi tempat fasilitas setan untuk menggiring dia masuk ke dalam neraka. Maka hati-hati. Dan besar kemungkinan juga kita akan digiring oleh anak juga nanti, Pak. Kalau anak digiring oleh setan ke neraka, anak akan menggiring kita juga masuk ke neraka. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sudah berapa ini? Wal mukhalafah lima amara bihi dzul jalali wal ikram. Fasilitas selanjutnya, seorang itu menentang firman Allah. Dia itu bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyuruh begini, juga begini. Allah menyuruh begini, juga dalam ini. Ya. Jadi berbeda dengan ini. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan kamu. Sejauh kemampuan maksudnya begini, saya tidak sanggup bersedekah banyak, saya sedekah sedikit saja. Kenapa? Tidak punya apa-apa. Saya tidak punya duit, yang saya sanggup apa? Saya berzikir saja. Rasulullah mengatakan zikir itu adalah sedekah untuk kita sendiri. Ini berbeda dengan mukhalafah. Mukhalafah artinya ketika Allah menyuruh Allah pun sedekah pun kaya sedekah tapi habis pempeng. Allah kepu temayang punah. Ya. Ini kalau sudah ada orang seperti ini, berarti setan itu sudah merasuki dia. Ya karena setan aja. Waktu kita dakwahi orang lain, mari kita salat. Temayang-temayang, ya berarti karena setan, Pak. Ya karena setan. Ya. Karena itu salah satu fasilitas yang digunakan oleh setan. Wa taghaful an sunnatin nabi, dan lalai dari sunnah nabi. Ya, gimana lalai dari sunnah nabi? Nabi kesunahkan bina, Nabi kesunahkan bina, itu sejauh kemampuan kita. Ya Rasulun ilmu puput, hanya bek puput, ya, Pak. Ini masalahnya taghaful. Taghaful itu lalai. Ala pu tunah-tunahnya. Dia tak pajuh wi di jarodun hana buku. Pajuh wi di jarawi, Pak. Pajuh bu jarawi hana buku. Sunahkan ke begini tangan kanan. Jangan makan sambil berdiri atau ala Pak ini ada dengonya nih, Pak. Nyuka gerah dak kacedah radong di hana buku, ya, Pak. Ini orang seperti ini, itu 10 ini adalah fasilitas yang digunakan oleh setan untuk bisa menggoda manusia. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dalam hati Allah. Itu alasan yang pertama tadi. Oh tunggu, sebelum kita masuk alasan yang kedua, kita lihat dulu ini. Ada 2 ayat suci Al-Quran yang menerangkan tentang kita supaya menjauhi setan. Ayat yang pertama, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Saya sudah mewasiatkan kepada kalian. Mewasiatkan bagaimana? Di dalam tubuh kita ini sudah ada ini, Pak. Protek ini sudah ada. Antivirus sudah ada dalam tubuh kita. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa membantah. Ya Allah, saya tidak tahu kalau ini syirik. Enggak ada, Pak. Semua tahu. Ya Allah, saya tidak tahu kalau ini haram. Enggak ada. Semua orang tahu, Pak. Kenapa? Allah sudah memberikan proteksi dalam tubuh kita.
Terima kasih.